Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Nabila dengan NIM 2202091157. Jadi saya akan membuat video praktek pembelajaran bahasa Indonesia. Berikut videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, Bu. Nah, kalau misalnya Ibu menanyakan apa kabar semuanya, jawabnya dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Ibu tanya sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum mulai pembelajarannya, mari kita baca doa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Jadi kita pada hari ini, pada pagi yang sangat cerah ini, kita akan belajar tentang gejala alam di Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan membagikan teks kepada kalian semua. Oke. Udah dapat semua kan? Ada yang belum dapat belum teksnya? Udah, Bu. Udah dapat semua. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang teks gejala alam di Indonesia. Nah, siapa ada yang tahu nggak apa itu gejala alam? Atau lebih tepatnya contoh-contoh gejala alam di Indonesia, ada yang tahu? Enggak, Bu. Nggak ada yang tahu? Enggak, Bu. Oke, kita baca dulu ya teksnya sama-sama ya. Gejala alam di Indonesia melibatkan sejumlah peristiwa seperti gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Gempa bumi sering terjadi karena Indonesia terletak di cincin api Pasifik. Letusan gunung api dapat terjadi di sejumlah gunung berapi aktif di berbagai pulau. Banjir dan tanah longsor seringkali disebabkan oleh curahnya hujan tinggi. Dan juga sementara tsunami dapat dipicu oleh gempa bumi bawah laut. Kondisi ini memperlihatkan kompleksitas alam Indonesia yang kaya, tetapi juga memerlukan kewaspadaan dan mitigasi risiko yang efektif. Nah, itu kan teks gejala alam Indonesianya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mitigasi risiko yang efektif itu? Nah, mitigasi risiko yang efektif adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak dan kerugian yang dapat disebabkan oleh bencana alam atau kejadian yang berisiko tinggi lainnya. Nah, seperti itu. Jadi contoh-contoh gejala alam itu lebih tepatnya gejala alam di Indonesia itu seperti banjir, tanah longsor, terus apa lagi? Siapa ada yang tahu? Gunung berapi, terus apa lagi? Banjir. Iya, tadi Ibu udah sebutkan banjir. Oke. Coba ya Ibu tanyakan yang sering terjadi di Indonesia. Bencana alam apa yang sering terjadi di Indonesia? Banjir, Bu. Oh iya, banjir, betul. Terus yang lain apa lagi? Gempa, Bu. Gempa, longsor, ya pintar. Jadi bencana alam seperti banjir, gempa, tanah longsor itu sangat sering terjadi di Indonesia. Ada yang tahu kenapa? Enggak tahu, Bu. Nggak tahu. Indonesia tuh rentan terjadi gempa bumi itu karena letak geografisnya yang berada di cincin api Pasifik. Nah, cincin api Pasifik itu adalah suatu zona di sekitar Samudra Pasifik yang memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi. Nah, seperti itu. Terus dari beberapa penjelasan yang Ibu paparkan barusan, coba yang belum bisa memahami dengan baik, yang belum melekat, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang gejala alam di Indonesia? Saya, Bu. Iya, baik. Ara, apa? Mau nanya apa? Apa yang menyebabkan Indonesia rentan terhadap gempa bumi ya, Bu?
dibilang baik, Ibu jelaskan sekali lagi ya. Indonesia rentan terhadap gempa bumi karena letak geografisnya yang berada di cincin api Pasifiknya. Nah, cincin api Pasifik itu apa sih? Nah, cincin api Pasifik itu adalah zona di sekitar Samudra Pasifik yang memulai aktivitas vulkanik yang tinggi seperti itu. Sudah paham, Ara? Sudah, Bu. Sudah paham. Oke, coba siapa yang mau nanya lagi? Saya, Bu. Oke, Sri mau nanya apa, Sri? Apa yang dimaksud mitigasi risiko yang efektif? Oh, itu di bagian teks akhir ya? Iya, Bu. Oke, Ibu jelaskan lagi. Apa sih itu mitigasi resiko yang efektif? Nah, itu mitigasi resiko yang efektif adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak dan kerugian yang dapat disebabkan oleh bencana alam atau kejadian-kejadian yang beresiko tinggi lainnya. Begitu. Ada pertanyaan lain? Enggak, Bu. Sejauh ini sudah paham? Enggak, Bu. Nah, berarti apa aja tadi contoh gejala alam Indonesia berarti? Banjir, gempa, longsor. Nah, ada lagi? Apa lagi lain? Enggak tahu, Bu. Ada itu aja yang tahu. Iya, Bu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu paparkan hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.